Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Fitria Angelika di video pembelajaran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hari ini kita akan kuliah tentang pengantar metodologi penelitian. Dan ini adalah kuliah pertama kita yang akan membahas tentang hakikat dan cara memahami ilmu. Walaupun namanya serius, judulnya serius, tapi sebenarnya nggak seserem itu kok. Teman-teman bisa santai dan sebenarnya cara memahami ilmu itu sebenarnya adalah kegiatan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya mau jelasin dulu tentang capaian pembelajaran mata kuliah ini. Pertama, nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua rangkaian kuliah ini, kuliah pengantar metodologi, teman-teman akan mampu menerapkan salah satu pendekatan penelitian dan juga konsekuensi metodologisnya. Nah, khusus untuk di kuliah pertama ini, saya ingin teman-teman bisa mengetahui hakikat memahami ilmu itu seperti apa dan bagaimana sih memahami cara berpikir ilmiah. Tentunya berbeda dengan cara berpikir sehari-hari. Nah, sebelum masuk tentang bagaimana memahami ilmu, kita lihat dulu deh. Apa sih manfaat ilmu pengetahuan itu sebenarnya gitu ya? Kenapa sih ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat sekali? Pertama adalah karena ilmu itu bisa digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan gejala alam atau keadaan atau realitas sosial gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai tugas eksplanatif dari ilmu pengetahuan. Dia bisa menjelaskan lewat teori-teori itu, dia akan melihat keterkaitan antara sebuah kejadian dengan kejadian lainnya gitu, atau melihat sebuah fenomena keterkaitannya dengan fenomena lainnya gitu. Kemudian yang kedua adalah manfaat ilmu pengetahuan untuk meramalkan kejadian di masa datang. Ini yang kita sebut dengan tugas prediktif dari ilmu pengetahuan. Apa tuh gitu ya? Kalau teori atau ilmu itu sudah berkembang gitu ya, maka dia akan bisa digunakan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. Biasanya seperti itu. Sebuah ilmu itu atau sebuah teori itu sangat visionaris. Dia bisa melihat, bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang itu seperti apa dengan melihat pola-pola yang sama gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah manfaat ilmu pengetahuan, yaitu diterapkan untuk memenuhi keperluan yang bermanfaat, yaitu yang kita sebut sebagai tugas pengendalian. Apa tuh artinya? Jadi teori atau ilmu pengetahuan yang kita pelajari sebenarnya ingin melihat supaya kejadian-kejadian, misalnya kejadian yang buruk, tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Dan itu digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Misalnya untuk mengetahui apakah panas bumi ini meningkat gitu. Nah, itu kita bisa belajar itu lewat ilmu pengetahuan. Tentunya nggak bisa cuma pakai insting doang gitu ya. Kita harus bisa belajarnya dengan lebih detail lagi supaya kita tahu panas bumi seperti apa sih yang mengancam kehidupan manusia, misalnya seperti itu. Apalagi kemudian kita bisa tahu juga misalnya bagaimana ilmu pengetahuan ini digunakan di dalam menjelaskan tentang pola perilaku seseorang atau pola perilaku kelompok, pola perilaku komunitas misalnya, sehingga kita bisa mempelajari komunitas atau orang atau budaya tertentu gitu dengan lebih mendalam lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya ada dua cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah, itu yang kita pelajari di sekolah. Sama yang kedua adalah pendekatan non ilmiah. Ini yang biasanya kita belajarnya dari orang tua kita, dari teman-teman, dari lingkungan gitu ya. Nah, pendekatan ilmiah ini kemudian kita kembangkan dan kemudian kita uji berkali-kali, mungkin lewat skripsi, lewat tugas akhir, lewat tesis dan disertasi gitu, untuk melihat perkembangan dari sebuah teori atau apakah kita bisa membuat sebuah modifikasi dari sebuah teori. Nah, sementara kalau pendekatan non ilmiah nggak ada gunanya dong. Oh, ada, tenang aja gitu ya. Pendekatan non ilmiah ini yang tadi saya sebut sebagai insting seringkali atau naluriah gitu ya, itu seringkali juga membantu kita melihat sebuah fenomena sosial ini dengan perspektif yang berbeda. Nah, pendekatan non ilmiah inilah yang akan memberikan sentuhan humanistik dari sebuah temuan kita gitu. Jadi jangan sampai temuan kita itu atau teori yang kita kembangkan itu kaku gitu ya, dan tidak menyentuh pada hajat hidup orang banyak misalnya kayak gitu. Nah, pendekatan non ilmiah inilah yang tadi saya bilang memberikan sentuhan akhir gitu, sentuhan kemanusiaan dari sebuah ilmu pengetahuan.
Kemudian teman-teman, di dalam perkembangannya ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama adalah rasionalisme, yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber pada nalar atau dikendalikan oleh akal kita gitu. Kita rasional saja, kita hitung-hitungan dan sebagainya, itu rasionalisme. Tapi kemudian bisa juga ilmu pengetahuan itu berkembang melalui yang namanya empirisme atau berdasarkan pengalaman. Di sini biasanya teman-teman akan melakukan tuh yang namanya turun lapangan, survei, dan kemudian observasi dan sebagainya, dan merasakan sendiri kehidupan di dalam sebuah komunitas yang misalnya teman-teman ingin teliti. Disinilah nanti kemudian teman-teman akan mendapatkan temuan-temuan yang empiris tadi. Nah, teman-teman, baik rasionalisme maupun empirisme sebenarnya saling mendukung gitu. Jadi nggak bisa rasionalisme itu terlepas dari empirisme, pun demikian empirisme terlepas dari rasionalisme. Mereka tuh harus mendukung demi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah seorang ahli, Charles Freire, pernah bilang ada 4 cara sebenarnya manusia itu memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah cara percaya gitu ya. Jadi kita udah percaya duluan gitu. Nah, biasanya di sini kita mendapatkan pengetahuan atau sebuah kebenaran gitu ya, karena kita memang sudah percaya bahwa itu benar gitu sejak awal. Apa contohnya? Pengobatan alternatif. Ya, ini contoh dari saya. Misalnya gini, kalau kita pergi ke seorang tabib atau pokoknya bukan dokter gitu ya, tapi seorang ahli pengobatan alternatif, Anda harus punya, teman-teman harus punya kepercayaan dulu sama dia bahwa dia bisa mengobati. Maka dengan demikian pemikiran teman-teman tentang kepercayaan terhadap orang tersebut itu bisa menuntun raga kita gitu ya untuk menjadi sembuh tuh, karena kita percaya sama dia. Itu yang disebut sebagai cara percaya. Kemudian yang kedua adalah apa? Cara wibawa. Cara wibawa ini adalah biasanya kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang memang berwibawa. Kita anggap berwibawa. Siapa tuh? Pak Ustadz, bisa pendeta, bisa pastor, dan sebagainya gitu ya. Mereka orang-orang yang memiliki kapital budaya, yang punya otoritas keagamaan atau otoritas-otoritas tertentu itu biasanya punya kewibawaan atau kredibilitas untuk menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan sehingga kita jadi percaya. Yang ketiga adalah cara a priori. Nah, ini nggak usah dibuktiin lagi. Kenapa? Kalau cara a priori ini pokoknya sesuatu itu benar jika memang masuk akal. Apa tuh contohnya? Nggak usah dibuktikan apakah suatu hari nanti matahari akan muncul dari barat. Nggak usah gitu. Ada hal-hal yang memang sudah tidak perlu lagi kita buktikan, teman-teman. Itu yang kita sebut sebagai a priori. Segala hal yang memang sudah menjadi ketentuan Tuhan gitu ya, nggak usah dibuktikan lagi. Termasuk tadi itu, apakah Tuhan itu ada atau enggak. Nah, itu nggak usahlah kita pertanyakan dan nggak usah diuji. Yang keempat adalah cara metode ilmu pengetahuan. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita belajarnya di kampus, kita belajarnya di sekolah, kita belajarnya di institusi pendidikan. Dan cara metode ilmu pengetahuan ini juga mengalami perkembangannya dari waktu ke waktu ya kan. Itu pernah kita baca kok banyak sekali di buku-buku waktu kita dari SD ya. Dulu ada anggapan tentang antroposentris, yaitu manusia yang jadi pusat segalanya. Manusia tuh yang mengendalikan semuanya. Kemudian ada anggapan juga geosentris gitu ya. Kemudian bumi yang jadi pusat alam semesta gitu. Jadi semua planet-planet itu yang mengelilingi bumi. Itu pernah juga terjadi. Kemudian ada juga anggapan heliosentris gitu, di mana matahari yang jadi pusat alam semesta gitu. Ini juga pernah terjadi. Dan kemudian galaktosentris, di mana kemudian ada juga anggapan galaksi sebagai pusat alam semesta. Nah, teman-teman, biasanya memang antara satu anggapan dan anggapan lain itu saling meniadakan atau saling menegasikan gitu. Nah, ini yang kemudian membuat justru ilmu pengetahuan itu berkembang, tidak mandek gitu ya. Artinya setiap orang ingin membuktikan kebenarannya. Dan itu sah-sah saja di dalam ilmu pengetahuan, karena memang setiap orang punya kebenarannya sendiri-sendiri. Tapi masalahnya kebenaran itu harus dibuktikan gitu ya. Jadi jangan cuma asal ngomong aja. Supaya dia menjadi ilmu pengetahuan, tadi saya bilang dia harus punya pola yang berulang. Harus punya ketetapan gitu ya, bahwa ada nih code of conduct-nya, ada etikanya, ada kemudian cara berpikirnya, perspektifnya dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan.
Tapi tadi saya bilang, ilmu pengetahuan bukan berarti menjawab semua fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia juga punya keterbatasan. Kenapa sih dia punya keterbatasan? Karena sebenarnya yang menemukan juga manusia. Dan manusia kemudian menyusunnya juga berdasarkan panca inderanya gitu. Apa yang dia temui, apa yang dia rasakan oleh panca indera tersebut yang kemudian dia tuliskan menjadi ilmu pengetahuan. Masalahnya adalah gitu ya, panca indera kita itu juga punya keterbatasan gitu. Sehingga memang kadang-kadang keliru gitu, karena memang kita hanya menangkapnya fenomena tertentu saja. Itu tadi saya bilang, jadi sebenarnya nggak usah kita saling berkonflik karena kita punya kebenaran sendiri-sendiri. Justru kebenaran itu yang akan memperkaya ilmu pengetahuan tersebut. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya tentang hakikat ilmu pengetahuan dan cara memahami ilmu. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Salam sehat.